Halo, apa kabar? Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Tentunya masih semangat ya untuk belajar fonologi. Hari ini pembahasan kita tentang alat ucap. Alat ucap ada 3, yaitu yang berasal dari udara yang dialirkan keluar dari paru-paru. Yang kedua merupakan artikulator, bagian dari alat ucap yang dapat digerakkan atau digeserkan untuk menimbulkan suatu bunyi. Yang ketiga merupakan titik artikulasi bagian dari alat ucap yang menjadi tujuan sentuh dari artikulator. Nah, pembahasan kita tentang alat ucap. Alat ucap sendiri merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa yang mempunyai fungsi utama yang bersifat fisiologis. Misalnya, paru-paru itu kan gunanya untuk bernafas, lidah untuk mengecap, dan gigi untuk mengunyah. Namun, alat itu secara linguistik digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa sewaktu berujar. Nah, ada beberapa alat ucap. Di sini ada 25 yang akan saya jelaskan. Ini ada gambaran tentang alat ucap. Yang pertama yaitu paru-paru. Yang kedua, tenggorokan. Yang ketiga, pangkal tenggorokan. Yang keempat, pita suara. Yang kelima, yaitu krikoid. Yang keenam, tiroid. Ketujuh, aritenoid. Kedelapan, dinding rongga kerongkongan. Kesembilan, epiglotis. Kesepuluh, akar lidah. Kesebelas, pangkal lidah. Kedua-belas, tengah lidah. Ke-13 daun lidah. Yang ke-14 merupakan ujung lidah. Ke-15 anak tekak. Ke-16 langit-langit lunak. Ke-17 langit-langit keras. Ke-18 gusi. Ke-19 gigi atas. Ke-20 gigi bawah. Ke-21 bibir atas. Ke-22 bibir bawah. Ke-23 mulut, ke-24 rongga mulut, dan ke-25 adalah rongga hidung. Demikian merupakan 25 alat ucap manusia. Nama-nama Latin alat ucap itu perlu diperhatikan karena nama-nama bunyi disebut juga dengan nama Latinnya itu. Misalnya, bunyi yang dihasilkan di bibir disebut bunyi labial. Diambil dari kata labium, yaitu bibir. Dan bunyi yang dihasilkan oleh ujung lidah dan gigi disebut bunyi apicodental, yang diambil dari kata apex, yaitu ujung lidah, dan kata dentum, yaitu gigi. Sekarang kita membahas tentang cara kerja alat-alat ucap. Paru-paru adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. Namun, perlu diketahui juga bahwa bunyi bahasa dapat juga dihasilkan dengan arus udara yang datang dari luar mulut. Kalau arus udara datang dari paru-paru disebut arus udara agresif. Dan kalau udara datang dari luar disebut udara ingresif. Jadi, kalau udara datang dari paru-paru disebut udara agresif. Kalau dari luar disebut ingresif. Itu yang teman-teman harus. Perlu diketahui juga, selama ini dalam bahasa Indonesia tidak ada bunyi yang dihasilkan dengan udara agresif itu. Itu ya. Yang kedua, pangkal tenggorok atau laring. Pita suara, glotis, dan epiglotis. Pangkal tenggorok merupakan sebuah rongga pada ujung saluran pernafasan yang ujungnya ada sepasang pita suara.
pita suara ini dapat terbuka lebar, terbuka agak lebar, terbuka sedikit, dan tertutup rapat, sesuai dengan arus udara yang dihembuskan keluar. Celah di antara pita suara itu disebut glotis. Pada glotis inilah awal terjadinya bunyi bahasa dalam proses produksi bunyi itu. Bila glotis dalam keadaan terbuka lebar, maka tidak ada bunyi bahasa yang dihasilkan selain desah nafas. Bila glotis dalam keadaan terbuka agak lebar, akan terjadi bunyi tak bersuara. Bila glotis dalam keadaan terbuka sedikit, akan terjadi bunyi bersuara. Lalu, bila glotis dalam keadaan tertutup rapat, akan terjadi bunyi hmza atau bunyi hambat glotal. Proses pembunyian ini dibantu oleh epiglotis atau katup pangkal tenggorok yang bertugas menutup dan membuka jalan nafas atau jalan udara ke paru-paru, itu dinamakan dengan jalan nafas, dan jalan makanan atau minuman ke arah pencernaan. Saya yakin teman-teman pasti masih meraba-raba itu, tetapi nanti di Google Class akan saya berikan petunjuk untuk lebih memahami ini, ya. Yang ketiga yaitu rongga kerongkongan atau faring. Faring atau rongga kerongkongan adalah sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorok dengan rongga mulut dan rongga hidung. Faring berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut bunyi faringal. Yang keempat yaitu langit-langit lunak atau venum, anak tekak atau uvula, dan pangkal lidah atau dorsum. Velum atau langit-langit lunak dan bagian ujungnya yang disebut uvula atau anak tekak dapat turun naik untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut. Uvula akan merapat ke dinding faring kalau arus udara keluar melalui rongga mulut, dan akan menjauh dari dinding faring kalau arus udara keluar melalui rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan kalau udara keluar melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Dan kalau udara keluar melalui rongga mulut disebut bunyi oral. Bunyi yang dihasilkan dengan velum sebagai artikulator pasif dan dorsum sebagai artikulator aktif disebut bunyi dorsovelar. Dari gabungan kata dorsum dan velum, sedangkan yang dihasilkan oleh uvula disebut bunyi uvular. Yang kelima yaitu langit-langit keras atau palatum, ujung lidah atau apex, dan daun lidah atau laminum. Dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa, langit-langit keras atau palatum berlaku sebagai pasif, atau artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau apex, dan daun lidah atau laminum. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh platum dan apex disebut bunyi apikopalatal. Sedangkan yang dihasilkan oleh palatum dan laminum disebut bunyi laminopalatal. Selanjutnya, yang keenam yaitu ceruk gigi atau alveolum, apex, dan daun lidah atau laminum. Dalam pembentukan bunyi bahasa, alveolum sebagai artikulator pasif dan apex atau laminum sebagai artikulator aktifnya. Bunyi yang dihasilkan oleh alveolum dan apex disebut bunyi apico-alveolar. Kemudian yang dihasilkan oleh alveolum dan laminum disebut bunyi lamino-alveolar.
Yang ketujuh yaitu gigi atau dentum, ujung lidah atau apex, dan bibir atau labium. Dalam produksi bunyi bahasa, gigi atas dapat berperan sebagai artikulator pasif, yang menjadi artikulator aktifnya adalah apex atau bibir bawah. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi atas dan apex disebut bunyi apikodental. Dan yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut bunyi labiodental. Dalam hal ini ada juga bunyi interdental, di mana apex sebagai artikulator aktif berada di antara gigi atas dan gigi bawah yang menjadi artikulator pasifnya. Yang kedelapan yaitu bibir bawah dan bibir atas. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas bisa menjadi artikulator pasif dan bibir bawah menjadi artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan disebut bunyi bilabial. Bibir bawah bisa juga menjadi artikulator pasifnya. Lalu, bunyi yang dihasilkan disebut bunyi labiodental dari kata labium dan dentum. Yang kesembilan yaitu lidah atau tang. Lidah terbagi atas 4 bagian, yaitu ujung lidah atau apex, daun lidah atau laminum, punggung atau pangkal lidah atau dorsum, dan akar lidah atau root. Lidah dengan bagian-bagiannya dalam pembentukan bunyi bahasa selalu menjadi artikulator pasifnya, yaitu alat-alat ucap yang terdapat pada rahang atas. Yang ke-10 yaitu mulut dan rongga mulut. Rongga mulut dengan kedua belah bibir atas dan bawah berperan dalam membentukkan bunyi vokal. Apabila bentuk mulut memudar, maka akan dihasilkan bunyi vokal bundar atau bulat. Apabila bentuk mulut tidak bundar atau melebar, akan dihasilkan bunyi vokal tidak bundar. Sebagai umum, bunyi yang dihasilkan di rongga mulut disebut bunyi oral, sebagai lawan bunyi nasal yang dihasilkan melalui rongga hidung. Yang ke-11 adalah rongga hidung. Rongga hidung, bunyi bahasa yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Dan bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut, lalu menyalurkan keluar melalui rongga hidung. Nah, itu adalah cara kerja alat ucap. Sekarang kita ke proses pembentukan bunyi yang dihasilkan oleh arus udara. Arus udara merupakan sumber energi utama pembentukan bunyi bahasa, hasil kerja organ tubuh yang dikendalikan oleh otot-otot atas perintah saraf otak. Yang selanjutnya juga ada pita suara. Di sini ya. Pita suara sepertinya akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya tentang kelanjutan alat ucap subglotal, laring, dan supraglotal. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin nanti ada pertanyaan atau sanggahan, teman-teman tidak bisa langsung, bisa lewat email ke saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.